saya Justinus Ajan Roman. Saya mahasiswa dari Universitas Timur, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dan di sini saya akan mereview buku dengan judul Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Buku ini ditulis oleh Muhammad Husni, Tamri Railul, Mursyida, Asi Widi Lestari, Agus Subianto. Langsung saja kita masuk pada poin pertama, itu kebijakan publik. 1. Konsep kebijakan publik. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai deklarasi resmi pemerintahan yang mencerminkan pilihan utama dalam mengatasi berbagai masalah atau masalah publik. Kebijakan ini merupakan respon atas permasalahan yang timbul di masyarakat. Sebuah kebijakan publik yang efektif memiliki ciri-ciri tertentu seperti memiliki kelompok sasaran yang jelas dan jangka waktu pelaksanaan yang spesifik dan alokasi sumber daya yang mendukung realisasi dari kebijakan tersebut. Idealnya, setiap kebijakan publik lahir dari kebutuhan nyata. Artinya, kebijakan tersebut dirancang sebagai respon atau solusi atas permasalahan yang muncul dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam proses pembentukannya, berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, biasanya terlibat untuk memastikan kebijakan tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, aktor dalam kebijakan. Ini mencakup beberapa aktor, yaitu 1. Aktor dalam ranah publik mencakup pejabat tinggi di kementerian atau kabinet yang berada di bawah pengawasan presiden. Kementerian-kementerian ini memiliki peran krusial, terutama dalam hal penyusunan proposal kebijakan publik yang dapat diterbitkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau relasi lainnya. Yang ketiga, aliran kebijakan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dihadapkan pada masalah-masalah kompleks karena krisis yang bersifat multidimensi. Kondisi tersebut menuntut diperlukannya respon yang cepat, tepat, dan mendalam dari pemerintahan yang menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Yang keempat, aliran kebijakan publik. Nugroho menyoroti tentang kondisi di Indonesia secara objektif. Pelaksanaan administrasi dan kebijakan publik di Indonesia seringkali disamakan dengan hukum. Hal ini terlibat dalam praktik pengembangan kualitas kebijakan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Yang terakhir, teori rumusan kebijakan. Dalam pendekatan rasional kompresif, kualitas hasil kebijakan publik harus berdasarkan pada pertimbangan yang logis dan sesuai dengan situasi serta kapasitas yang ada. Poin yang kedua, manajemen kebijakan publik. 1. Perumusan kebijakan. Tahap perumusan menjadi langkah pertama dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Hal-hal yang ditentukan pada tahap ini akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik di masa mendatang. Penting untuk diakui bahwa perumusan kebijakan yang efektif bukan hanya konsep idealis yang penuh dengan prinsip-prinsip normatif, tetapi juga berfokus pada implementasi dan evaluasi. Yang kedua, tentang implementasi kebijakan. Hal terpenting dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Apabila suatu kebijakan telah diputuskan, maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan tidak akan terwujud jika tidak dilaksanakan. Upaya
Implementasi kebijakan memerlukan keahlian dan keterampilan untuk memahami permasalahan yang ada sehingga posisi birokrasi menjadi strategis. Yang ketiga, evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dijalankan untuk mengukur sejauh mana kebijakan publik berjalan efektif dan dapat bertanggung jawab kepada publik guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Poin yang ketiga, dinamika kebijakan publik. Yang pertama, konteks makro kebijakan publik. Kebijakan publik makro adalah strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintahan dengan tujuan mempengaruhi keseluruhan perekonomian atau struktur sosial secara menyeluruh. Kebijakan jenis ini umumnya difokuskan pada indikator makroekonomi utama seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Yang kedua, arti penting kebijakan publik. Anderson menyebutkan bahwa studi kebijakan publik memiliki 3 manfaat penting, yaitu 1. Berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam kerangka studi ini, ilmuwan melihat kebijakan publik sebagai variabel yang dipengaruhi dan mencoba menemukan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Contohnya adalah ciri-ciri faktor yang memotivasi penerbit undang-undang anti terorisme di Indonesia. Yang ketiga, peran kepemimpinan dalam kebijakan publik. Organisasi pemerintahan yang bertugas memiliki layanan kepada masyarakat wajib memastikan bahwa semua aspek yang mendukung layanan tersebut selaras dengan regulasi pemerintahan yang ada. Hal ini menjadikan sistem pelayanan sebagai suatu mekanisme yang diterapkan dengan ketat dalam penyelenggaraan layanan publik. Poin yang 4, teori-teori pengambil keputusan kebijakan. Nah, yang pertama, teori rasional kompresif. Menjelaskan bahwa teori analisis kebijakan rasional kompresif berdasarkan logika rasional dan menggunakan data serta informasi yang lengkap. Setiap analisis perlu dilaksanakan dengan hati-hati, ketelitian, dan perhatian terhadap detail. Dilakukan dengan manfaat informasi yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak positif. Yang kedua, teori incremental. Teori incremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau. Dengan hanya melakukan perubahan-perubahan perlunya, teori incremental ini untuk pertama kalinya dikembangkan sebagai kritik terhadap model rasional kompresif dalam pembuatan kebijakan publik. Yang ketiga, teori pengamatan terpadu. Teori ini merupakan kombinasi dari teori rasional dan incremental. Amitai S. Gioni adalah tokoh di balik model ini pada tahun 1967. Ia mengenal suatu teori yang bertujuan untuk menjembatani perbedaan antara teori rasional dan kompresif dan teori incremental. Yang kelima, komunikasi publik. Yang pertama, komunikator. Definisi komunikator. Komunikator adalah individu atau entitas yang memulai dan menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Dalam konteks yang lebih luas, komunikator adalah pihak yang mengirim informasi kepada penerima. Ada 2 kategori komunikator, yaitu komunikator personal dan komunikator institusional. Komunikator personal adalah seseorang yang berkomunikasi berdasarkan kapasitas pribadi, tanpa mewakili entitas
atau organisasi lain. Ini bisa berupa seseorang yang berbicara, menulis, atau mengirim informasi pada level individu. Adapun komunikator institusional berfungsi sebagai perwakilan atau mewakili organisasi atau kelompok. Contohnya, termasuk jurnalis, penyair, radio atau televisi, pembicara yang mewakili organisasinya, aktor film, dan lainnya. Yang kedua, jenis-jenis komunikator. Dalam hal ini, komunikator dipilih berdasarkan interaksi dengan khalayak. Wilda dan Alson membedakan komunikator ke dalam jenis-jenis sebagai berikut. 1. Citra diri sendiri. 2. Spesialisasi. 3. Profesionalisasi. 4. Ritualisme. Yang ketiga, syarat-syarat komunikasi. Ruben dan Stewart menjelaskan bahwa terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai komunikator dalam suatu program atau proses komunikasi, baik dari sisi karakter individu maupun dari sisi performa kerja. Dari perspektif karakter, berikut beberapa syarat yang harus dimiliki komunikator agar pesan dikomunikasikan dapat diterima oleh audiens. Yang pertama, memiliki pendekatan dengan layak. Yang kedua, mempunyai kesamaan serta daya tarik sosial dan fisik. Yang ketiga, memiliki kepandaian dalam menyampaikan pesan. Yang keempat, gaya komunikator. Saat berkomunikasi, komunikator memiliki berbagai gaya dalam menyampaikan pesannya. Gaya tersebut dapat dibedakan tergantung pada situasi yang mereka hadapi. Berikut ciri-ciri beberapa gaya komunikasi yang bisa ditentukan. Yang pertama, komunikasi yang membangun. Yang kedua, komunikator yang mengendalikan. 3. Komunikator yang menarik. 4. Komunikator yang melepaskan. Yang terakhir, unsur-unsur komunikasi. Berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi, perkembangan terakhir adalah munculnya pandangan dari Joseph De Vito, K. Sereno, dan Erika Fora yang menilai faktor lingkungan merupakan unsur yang tidak berkala pentingnya dalam mendukung terjadinya proses komunikasi. Secara umum, komunikasi terdiri dari 7 unsur berikut. Yang 1, sumber. 2, pesan. Ketiga, media. Yang keempat, penerima. Yang kelima, efek. Yang keenam, umpan balik. Dan yang terakhir, lingkungan. Poin yang keenam tentang model-model komunikasi. Model komunikasi linear. Model komunikasi linear menggambarkan konsep komunikasi yang simpel, di mana informasi disampaikan dari pengirim langsung ke penerima dalam aliran satu arah. Dalam model ini, pesan disalurkan secara langsung tanpa adanya mekanisme tanggapan atau umpan balik, sehingga penerima hanya berperan sebagai pihak yang pasif dalam proses komunikasi. Yang kedua, model komunikasi interaktif. Secara sederhana, interaktif mengacu pada komunikasi yang berlangsung dua arah. Komunikasi interaktif merujuk pada proses di mana pengirim penyampaian informasi kepada penerima dan mendapatkan respon langsung, baik itu melalui media online maupun offline. Interaksi dalam konteks komunikasi merujuk pada pertukaran informasi yang memungkinkan kedua belah pihak, pengirim dan penerima, untuk saling berpartisipasi dengan aktif.
Model yang ketiga, model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah suatu model di mana komunikasi berlangsung secara berkelanjutan dengan pesan yang dikirim dan diterima secara konstan dalam suatu proses komunikasi. Inti dari model ini adalah anggapan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki informasi atau pesan untuk dibagikan kepada orang lain. Poin ketujuh, bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal terdiri dari 3 elemen kata, yaitu komunikasi intra dan personal atau individu. Komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana informasi ditukar antar individu melalui simbol-simbol, tanda-tanda, atau perilaku. Adapun istilah personal merujuk pada hal yang bersifat individu atau khas individu. Komunikasi intrapribadi atau yang juga dikenal sebagai komunikasi interpersonal adalah suatu bentuk komunikasi yang terjadi dalam batin seseorang. Ini melibatkan bagaimana individu yang terjadi dalam batin individu berkomunikasi dengan dirinya sendiri atau berbicara pada dirinya sendiri. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok terjadi ketika seseorang komunikator berinteraksi dengan sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang. Jika kelompok tersebut memiliki anggota sedikit, maka jenis interaksi ini disebut sebagai komunikasi kelompok kecil. Sebaliknya, jika kelompok tersebut memiliki banyak anggota, maka disebut sebagai komunikasi kelompok besar. Hanya ini saja yang saya sampaikan mengenai komunikasi dan advokasi kebijakan. Sekian dan terima kasih.